Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami mengundangkan saudara-saudara, khususnya kepada seluruh orang-orang muda, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan akan nasihat firman Tuhan. Ya, kita akan masuk ya ke pasalnya yang ke-94 dan pasalnya yang ke-95. Judulnya Alkitab Buku-buku Roman. Banyak orang muda berkata, "Saya tidak mempunyai waktu untuk mempelajari pelajaranku." Tetapi apakah yang mereka lakukan? Sebagian ada menggerakkan tiap-tiap detik untuk mencari uang seberapa sen lagi. Sedangkan waktu yang dikerahkan buat bekerja ini, apabila digunakan untuk mempelajari kitab suci, kalau mempelajarinya itu dipakai dalam hidup, akan menghematkan bagi mereka satu jumlah yang lebih banyak daripada yang didapatnya. Dengan jalan bekerja terlalu berat, hal itu akan menghemat banyak uang yang dibelanjakan untuk perhiasan-perhiasan yang tidak perlu, dan menyimpan tenaga pikiran untuk mengerti rahasia peribadatan. Takut akan Tuhan itulah permulaan segala hikmat. Ya, jadi akibat-akibat daripada membaca buku-buku yang tidak berguna itu akan mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita akan melakukan setiap waktu kita dengan tidak baik ya, dan di situ akan menjatuhkan kita. Ya, itulah cara setan untuk memikat setiap manusia ya, dan di sini katakan takut akan Tuhan itulah permulaan segala hikmat. Tetapi orang muda ini yang mengaku dirinya Kristen memuaskan kehendak hawa nafsu daging dengan menurutkan kemauan hatinya sendiri. Dan waktu yang diberikan oleh Tuhan sebagai waktu pintu kasihan, supaya mereka bisa mengetahui keindahan kebenaran kitab suci. Ya, jadi Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk mempelajari akan kebenarannya. Ya, biarlah kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya ya. Waktunya sudah digunakan untuk membaca cerita-cerita dongeng. Kebiasaan ini sekali sudah berakar, susah sekali dicabutnya, tetapi hal itu bisa diperbuat dan mesti dilakukan oleh semua orang yang menjadi calon kerajaan surga. Ya, jadi bila mana kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga, baiklah kita membuang hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh layak untuk mendapatkan tempat di kerajaan surga. Pikiran itu menjadi rusak dengan jalan membiarkannya diserap bacaan cerita dongeng. Angan-angan jadi kurang sehat, tabiat lekas kecewa mulai merajalela dalam pikiran, dan dalam hatinya timbul perasaan kacau. Pikiran selalu menjadi kurang beres oleh sebab keinginan pada makanan otak yang tidak sehat. Sekarang beribu-ribu orang yang masuk rumah gila sebab pikirannya dimiringkan oleh buku bacaan dongeng yang memimpin mereka ke dalam hidup dalam angan-angan saja, serta dihinggapi penyakit gila atau penyakit gila cinta dikatakan. Ya, jadi sangat bahaya sekali ya cerita-cerita dongeng, cerita-cerita omong kosong yang tidak perlu kita baca sebenarnya ya. Kebanyakan pada saat ini ya, orang-orang muda kita ya meluangkan waktunya untuk membaca hal yang tidak berguna ya. Sekarang beribu-ribu orang yang masuk ke rumah sakit gila sebab pikirannya dimiringkan oleh buku-buku bacaan dongeng ya. Jadi bacaan-bacaan yang tidak bagus itu sangat mempengaruhi pikiran kita. Ya, biarlah pada saat kita sudah mendengarkan ini, ya, mendengarkan akan nasihat firman Tuhan pada saat ini, biarlah kita boleh sadar, ya. Kita buang itu buku-buku yang tidak berguna dalam kehidupan kita, kita gantikannya itu dengan Alkitab. Ya, kita gantikannya itu dengan buku-buku roh nubuat, ya, sehingga kita boleh mengerti, ya, apa yang setan lakukan pada saat ini, ya. Itulah cara setan ya untuk menjatuhkan masing-masing kita, ya. Faedah musik ya. Jadi diungkapkan tentang buku-buku cerita. Sekarang masuk ke musik ya, bahaya daripada musik sendiri. Lagu puji-pujian itulah suasana surga
Ya, jadi suasana dalam kerajaan surga adalah nyanyian-nyanyian pujian yang memuliakan nama Tuhan. Ya, karena kita mempunyai kerinduan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jadi kita harus membuang setiap kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam kehidupan kita. Dan bila mana terjadi persentuhan antara surga dengan dunia, maka terjadilah musik dan nyanyian, lagu pujian dengan irama yang merdu. Di atas dunia yang baru dijadikan itu yang terletak elok dan tidak bercela, di bawah senyuman Tuhan, maka segala binatang fajar menyanyi ramai-ramai dan segala anak Tuhan pun bersorak-sorak. Begitulah hati manusia yang berpihak pada surga menyambut kemurahan Tuhan dengan lagu puji-pujian. Banyak kejadian-kejadian dalam sejarah manusia sudah dihubungkan dengan nyanyian. Musik satu pemberian yang indah, sejarah lagu-lagu pujian yang terdapat di dalam kitab suci penuh dengan pikiran-pikiran yang menimbulkan kesan tentang guna dan faedah musik dan nyanyian itu. Seringkali musik itu diputarbalikan untuk melayani maksud-maksud jahat, ya. Sehingga dengan demikian musik itu menjadi satu daripada jalan tipu daya pencobaan yang paling licin. Tetapi kalau musik itu digunakan dengan cara yang tepat, maka nyanyian itu menjadi pemberian Tuhan yang amat indah, dikarang untuk mengangkat pikiran itu kepada hal-hal yang lebih tinggi dan mulia, untuk mengembirakan dan meninggikan jiwa. Seperti orang Israel dulu, ya, dalam perjalanannya di padang belantara, untuk memberi semangat dalam perjalanannya, mereka diiringi musik dan nyanyian yang suci. Begitu juga sekarang Tuhan memberikan nyanyian kepada umatnya, ya, untuk mengembirakan mereka itu dalam perjalanan hidupnya. Cuma sedikit saja jalan yang lebih berkhasiat untuk menanamkan perkataan Tuhan di dalam ingatan daripada mengulang-ulanginya di dalam nyanyian. Maka nyanyian yang demikian sungguh sangat ajaib sekali kuasanya. Nyanyian mempunyai kuasa untuk menundukkan tabiat yang kasar dan tidak terpelihara, kuasa untuk menghidupkan pikiran dan membangunkan perasaan kasihan, menambahkan keharmonisan tabiat dan membuangkan murung dan syak kuasaka yang merusak kegembiraan dan melemahkan usaha. Ya, jadi musik juga memberikan pengaruh yang sangat buruk bagi kita. Ya, bila mana musik-musik itu kita gunakan untuk memuji Tuhan, ya, maka itu akan menjadi suatu pemberian yang indah. Ya, bila mana kita salah gunakannya, maka itu akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Ya, karena kita tahu bahwa setan adalah pemimpin biduan di surga. Ya, dia sangat pintar, ya, untuk memikat hati manusia, ya, sehingga manusia ini digelapkan dengan musik-musik yang tidak baik, musik-musik yang hanya mengikuti hawa nafsu manusia, musik-musik yang hanya membuat telinga kita sakit, ya, musik-musik yang membuat pikiran kita kacau. Ya, yang ada juga musik-musik yang membuat kita terhanyut, ya, sehingga kita, ya, mempunyai suatu kebiasaan yang buruk, ya. Dikatakan seperti orang Israel dulu dalam perjalanan di padang belantara, ya, untuk memberi semangat dalam perjalanannya mereka diiringi musik dan nyanyian yang suci, dikatakan, ya, nyanyian yang suci, ya, bukan nyanyian yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nyanyian itu adalah salah satu daripada jalan yang paling mustajab untuk menerangkan kebenaran rohani di dalam hati. Betapa sering bagi jiwa yang menanggung berat dan hampir putus asa, ingatan mengenangkan kembali beberapa perkataan Tuhan, perkataan satu nyanyian yang pernah dinyanyikan pada waktu kecil, dan pencobaan pun hilanglah kuasanya. Kehidupan rasanya mendapat arti yang baru dan tujuan yang baru. Maka kegembiraan dibagi-bagikan kepada jiwa-jiwa yang lain. Ya, kalau kita membaca buku The Story of Jesus, ya, di mana di situ Ibu Maria dia mengajarkan akan lagu-lagu ayat, lagu-lagu Alkitab kepada Yesus, ya, sangat indah sekali. Ya, bila mana Alkitab dinyanyikan, ya, dengan penuh penyerahan. Di situ kita akan mendapatkan kedamaian di dalam hati kita, ya.
Faedah nyanyian sebagai jalan pendidikan janganlah sekali-kali dilupakan. Di dalam rumah biarlah ada nyanyian, yaitu nyanyian-nyanyian merdu dan suci, sehingga berkuranglah perkataan teguran dan lebih banyak kegirangan dan pengharapan dan kesukaan. Dalam sekolah biarlah selalu ada nyanyian, sehingga anak-anak akan tertarik lebih dekat kepada Tuhan, kepada guru-guru, dan kepada satu sama lain. Ya, jadi musik ini juga dapat mempengaruhi karakter kita. Ya, dimana bila mana kita mendengarkan musik-musik merdu dan suci, ya, di situ kita akan mendapatkan perkataan yang lembut, ya. Kita akan selalu, ya, memberikan hormat kepada guru kita, kepada teman-teman kita. Kita akan memberikan kesukaan, ya. Dan kita akan mengurangi perkataan-perkataan teguran itu, ya, melainkan perkataan-perkataan yang baik yang akan kita ucapkan. Sebagai bahagian dari upacara perbaktian, maka menyanyi adalah satu perbuatan perbaktian sama seperti doa. Sesungguhnya banyak nyanyian itu merupakan doa adanya, ya. Kalau anak itu diajar supaya sadar akan hal ini, dia akan memikirkan lebih banyak tentang arti perkataan-perkataan yang dinyanyikannya dan lebih gampang dimasuki oleh kuasa perkataan nyanyian itu. Sementara penebus kita memimpin kita hampir kepada pintu dunia yang kekal, terang benderang dengan kemuliaan Tuhan, kita akan dapat mendengar suara puji-pujian dan ucapan syukur dari biduan surga sekeliling takhta. Dan apabila gema dari nyanyian malaikat-malaikat itu mendengung di dalam rumah kita yang di dunia ini, maka hati pun akan tertarik lebih dekat kepada nyanyian-nyanyian surga itu. Pergaulan surga dimulai di bumi. Di bumi inilah kita pelajari nada utama puji-pujian itu. Ya, jadi sangat luar biasa sekali. Ya, bila mana kita mempunyai kerinduan untuk masuk ke dalam kerajaan surga, baiklah, ya, kita membiasakan diri kita, ya, untuk menyanyikan lagu-lagu yang suci, lagu-lagu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Karena itu akan membawa kita mengangkat pikiran kita kepada Sang Pencipta kita, ya, karena Tuhan menyukai keindahan, ya. Karena Dia sangat begitu teliti, ya, menjadikan kita. Begitu pula kita sebagai manusia diajarkan untuk selalu berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, mengambil suatu langkah, ya. Dan banyak sekali orang-orang yang mempunyai suara yang merdu, ya. Tuhan memberikan talenta itu bagi masing-masing kita. Ya, biarlah kita gunakan suara kita untuk memuji Tuhan. Ya, kita pakai ini untuk memuji namanya, ya, dengan perkataan kita juga, ya, biarlah kita mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang menguatkan satu dengan yang lain, ya. Inilah juga yang menjadi pelajaran bagi kehidupan saya pribadi, ya, sehingga kehidupan saya ini bisa berguna bagi orang lain, sehingga kata-kata saya ini jangan sampai menyakiti akan hati daripada orang lain, ya. Biarlah pada saat kita mendengarkan ini, ya, kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing, ya, untuk membuang hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, menggantikannya itu dengan karakter Yesus di dalam kehidupan kita, ya, melalui bacaan kita, ya, musik yang kita dengar, ya, atau lagu-lagu yang kita dengar. Biarlah kita boleh meminta hikmat daripada Tuhan, sehingga Tuhan sanggup menunjukkan apa yang harus kita lakukan, ya. Teruslah kita memandang kepada juru selamat kita, dan biarlah kita selalu melayangkan doa-doa kita kepada Tuhan, sehingga Dia dapat menyanggupkan kita untuk hari demi hari kita boleh seturut dengan kehendak-Nya. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.